bisa melaksanakan sholat fardu maghrib dengan berjamaah, kemudian kita diri dan doa ba'diyah, dan sekarang kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Quran Karim, dan sekarang kita surat Ar-Rahman ya. Surat Ar-Rahman, surah yang ke-55 dan ayat pertama. Juz yang ke-27, halaman ke-532 kalau Quran Timur Tengah ya. Ar-Rahman sudah ketemu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dzul 'asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Marajal bahraini yaltaqiyan Bainahuma barzakhun la yabghiyan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Sadaqallahul aliyyil azim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih Allama dia mengajarkan Al-Quran tentang Al-Quran seharfiah bacaan tetapi yang sebenarnya Al-Quran Khalaqa al-insan Khalaqal insan dia yang telah menciptakan manusia Allamahu dan mengajarkannya al-bayan berbicara atau bisa berbicara bisa menjelaskan an-nutq berbicara asy-syamsu wal qamaru asy-syamsu matahari wal qamar bulan yasbihusban
dia beredar sesuai dengan perhitungan, menurut perhitungan. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yasjudan, keduanya sujud kepada Allah. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan, wassamaa, dan adapun langit, rafa'aha Allah telah meninggikannya, wa wada'a, dan Allah telah meletakkan al mizan, yaitu timbangan. Alla tatghaw, agar kalian jangan berlaku zalim, fil mizan, dalam timbangan. Wa aqimu, dan tegakkanlah al-wazna, timbangan, bilqis, dengan adil. Wala tuqsiru, dan jangan kalian mengurangi al-mizan, terhadap timbangan. Wal arda, adapun bumi, wada'ah, Allah telah meletakkannya li'anam, telah menciptakan dan meletakkannya li'anam, buat makhluk. Fiha, di dalamnya, fakihatun, ada buah-buahan. Wan nakhlu, terkhusus an-nakhl, kurma, zatul akmam, yang memiliki buah mayang, yang memiliki kelopak mayang. Sebelum buah kan ada bunga. Wal habbu, dan biji-bijian, dul aswi, yang memiliki kulit. Waraihan, dan wangi-wangian. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun, maka nikmat Tuhan manakah wahai manusia dan jin tukadzibun, yang kalian dustakan. Khalaqal insan, dia Allah telah menciptakan manusia, min salsal, dari apa? Dari tanah kering, tanah liat. Kal fakhar, kayak tembikar. Wa khalaqa, dan Allah telah menciptakan al-jan, jin, min marjin, dari api yang tanpa asap, dari langsung api, minar, dari api. Allahu akbar. Fa bi ayyi ala'i rabbika tukadzibun, maka nikmat Tuhan manakah wahai manusia dan jin yang kalian dustakan. Rabbul masyriqain, Tuhannya dua timur, wal maghrib, dan Tuhannya dua barat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun, maka nikmat Tuhan manakah yang kalian dustakan wahai manusia dan jin. Marajal bahraini yaltaqiyan. Maraja, dia telah mengalir ke al-bahrain, dua lautan, yaltaqiyan, yang bertemu. Bainahu, di antara keduanya, barzahun, ada penghalang. La yabghiyan, yang keduanya tidak saling melampaui, tidak bercampur. Ada di Sudan sana itu. Dan air tawar dengan air laut tidak bercampur. Tapi kalau di kita kan, kalau di Teluk itu, di ujung air, kemudian ada air laut kan, ujung Ciliwung. Fabi ayyi, di muara, fabi ayyi ala'i rabbika, maka nikmat Tuhan mana yang kalian dustakan. Yakhruju, yang keluar minhu, daripada keduanya, al-lulu, intan lu'lu, mutiara. Wal marjan, dan mutiara marjan. Fa bi ayyi ala'i rabbika tukadzibun, maka nikmat Tuhan mana yang kalian dustakan. Walahu, dan baginya al-jawar, kapal-kapal, al-munsyad, yang berlayar, terapung, fil bahri, di lautan, kal alam, bagaikan gunung yang tinggi. Fa bi ayyi ala'i rabbika tukadzibun, maka nikmat Tuhan manakah wahai manusia yang kalian dustakan. Wasalian, surat Ar-Rahman ini termasuk min awail mufassal, termasuk pertama surat Al-Mufassal menurut satu versi. Maka apa? Masuk ayat surah-surah yang pendek maksudnya. Katanya Jabir, Rasulullah keluar kepada sahabat-sahabatnya bagi surat Ar-Rahman. Maka beliau membacakan surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Fasakatu, maka semua diam sahabat-sahabat. Faqal,
Mana bersabda laqad qara'tuha ala jin laila jin fakana asajabudan minkum. Sungguh aku telah membacanya kepada jin pada malam jin, maksud malam di mana boleh bertemu dengan jin. Maka mereka lebih baik jauh daripada kalian. Kuntu kullama ataitu al-ghali, setiap aku sampai kepada ayat ada firman Allah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban qalu, maka mereka berkata la bi syai'in min ni'amik rabbana nukadzib walakal hamd. Maka tidak ada sesuatu dari nikmat Tuhan wahai Tuhan kami mendustakan, maka segala puji bagi Engkau. Artinya Nabi pernah keluar dari rumahnya, jumpa dengan sahabat Masjid Nabawi, beliau baca surat Ar-Rahman. Semua terdiam mendengarkan apa yang Nabi baca. Maka setelah selesai baru Nabi bilang, saya pernah menjaga surat ini kepada jin, dan mereka sangat bagus jawabannya, bahkan lebih bagus daripada kalian. Kalian diam tok, kalau jin langsung jawab. Apa jawabannya? Tidak ada sesuatu pun dari nikmat Engkau wahai Tuhan kami yang kami dustakan, dan segala puji bagi Engkau. Artinya memang kalau memang kita paham, kita ngerti, setiap sampai pada ayat apa? Fa bi ayyi ala'i rabbika, maka kita bilang ada jawab dengan bahwasanya la bi syai'in min ni'amik rabbana kadbi balakal hamd. Kemudian dalam riwayat yang lain Qara surah Rahman, Quriyatlah. Nabi pernah baca surah Rahman ataupun dibacakan di sampingnya. Ar-Rasul ini bagal. Masalah Nabi, man yasma'ul jin asan jawan li rabbiha minkum. Kenapa aku mendengar jin lebih bagus jauh daripada kalian terhadap Tuhan daripada kalian? Qalu madak, sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu setiap aku sampai kepada ayat fa bi ayyi ala'i rabbikum kadiban, maka jin berkata la bi syai'in min ni'ami rabbina nukadzib, tidak ada sesuatu dari nikmat Tuhan kami dustakan. La bi syai'in min ni'ami rabbina nukadzib, tidak ada sesuatu dari nikmat Tuhanmu yang kami dustakan. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memang kalau kita ngerti kita harus jawab, walaupun dalam sholat gitu. Contoh sabbih isma rabbikal a'la, berhenti dulu mestinya tuh subhana rabbiyal, cuma kita kanan ini wasol sabbih isma rabbikal a'la, jadi gimana jawabnya? Imam aja nggak jawab ya. Bagusnya begitu, sabbih isma rabbikal a'la, diam sebentar, subhana rabbiyal. Kita mah yang sering jawab cuma dua aja. Alaihissallahu yahkamil bala wa ana, itu sama apa? Fi subi Harun wa Musa, baru bagi kita jawab alaihi wassalam. Iya enggak? Kalau itu sering jawab itu. Padahal sebetulnya kalau Nabi itu baca Quran, kalau jumpa ayat yang mengandung azab, ta'awada, berlindung daripadanya. Kalau ayat mengandung rahmat, doa rahmat tentang surga, maka Nabi pun minta kepada Allah daripada rahmat itu. Seperti itu. Cuma karena keterbatasan kita ya itu. Tapi ya kalau yang sudah kita tahu ya minimal kita jawab begitu. Ya, jawab la bi syai'in min ni'ami rabbina nukadzib. Kemudian yukhbiru ta'ala an fadlihi wa rahmati bi khalqihi, Allah mengabarkan kepada kita tentang fadlnya dan tentang anugerah dan rahmatnya. Fadl itu anugerah karunia dan rahmatnya. Biarkan kita terhadap makhluknya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan kepada hamba-hambanya Al-Quran. Annahu anzala ala abdihil Quran. Wa yusir hifdahu wa fahmah ala man rahamahallah. Dan Allah memudahkan
untuk menghafal dan memahaminya. Bagi orang-orang yang Allah rahmati tentunya. Allah firmankan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, telah mengajarkan Al-Qur'an. Dan Allah pun telah menciptakan manusia plus Allah mengajarkan an-nutqu, yaitu bisa berbicara. Bahkan ada yang mengatakan al-khabasyar, yaitu bisa mengetahui atau mengajarkan kebaikan dan keburukan. Maka apa? Dengan Allah mengajarkan kepada manusia Al-Quran, yaitu bisa menunaikan pembacaannya, wa inna ma yakunu dzalik bi ta'sir nutqi ala khalqi wa tasir khurujil huruf min mawadi'iha minal halak wal lislu syawadin ahdai maghrib wa anwa'iha. Dan itu bisa terjadi dengan Allah memudahkan bisa mengucapkan apa? Mengucapkan huruf-hurufnya di atas tenggorokan dan memudahkan keluarnya huruf dari tempat-tempatnya. Iya. Dari al-halak tenggorokan, wal lisan, wa syafatin lisan, syafat dua bibir, dan ke atas berbedanya makharij dan warna-warninya. Adapun firman Allah Ta'ala asyamsu wal qamaru bihusban ay ijriyani muta'aqibain bihasabin muayyanin la yakhlif wa la yadrib. Matahari bulan itu berjalan silih berganti dengan teratur, tidak berubah-ubah. Ada dalam ayat yang lain, kalau yang sering kita baca surah Yasin, la syamsu yanbaghi la an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah matahari layak baginya untuk mendahului bulan, dan tidak pula malam untuk mendahului siang. Wa kullun, dan semuanya fi falakin yasbahun, berjalan di arahnya masing-masing, enggak tabrakan. Iya. Matahari dulu, siang, baru bulan malam hari. Demikian pula malam pun demikian, tidaklah malam mendahului siang. Seiring dengan terbitnya matahari maka datanglah siang. Seiring terbenamnya apa? Matahari dan muncul bulan maka datanglah malam. Falikul isbah wa ja'alal laila sakanan wa syamsal qamar wa lakum ismandari taqdirul azizil alim. Dari Ikrimah An-Naghal, Sayyidina Ikrimah berkata, "Lau ja'alallahu nur jamil absaril insi wal jin wa dawal at-tayr fi ainai 'abdin." Kalau seandainya Allah menjadikan cahaya seluruh pandangan manusia dan jin, wadawab watair, dan binatang melata, waktu dan burung-burung, fi ainai awa abdin, dalam kedua kornea mata hamba, Tsumma kasyafa hijaban wahidan min sa'ani hijaban duna syams. Kemudian dibukakan hijab, satu hijab saja daripada 70 hijab selain matahari, di bawah matahari. Lamma istata'a ayyanu ilaihi, maka tidak akan mampu untuk memandang kepada matahari tersebut. Wa nurus syams, adapun cahaya matahari, juz'un min nuril kursi, ia ada satu bagian, satu juz daripada 70 juz bagian daripada cahaya kursi. Wa nurul kursi juz'un min juz'an min nuril arasy, adapun cahaya kursi satu bagian daripada 70 juz daripada cahaya arasy. Wa nurul arasy juz'un min juz'an min nur sadr, adapun cahaya aras satu juz, satu bagian daripada 70 juz daripada cahaya as-satr, yaitu penghalang hijab seseorang tidak melihat Allah langsung ketika di dunia ini. Pandur, maka perhatikan, maka lihat.
madza a'tallahu 'abdahu minan nur fi 'ainai wa nadar ila wajhil karim ayanan. Coba perhatikan. Lihat bagaimana hebatnya Allah Ta'ala memberikan kepada hambanya dari cahaya pada kedua matanya ketika dia bisa melihat zat Allah Subhanahu secara langsung, secara terang-terang nanti di akhirat tentunya, nanti di surga. Padahal apa? Padahal kalau dikumpulkan semua cahaya manusia dan jin, semua pandangan manusia dan jin dan binatang ternak juga burung-burung dalam kedua mata seorang hamba itu, kalau dibukakan satu hijab saja daripada 70 hijab selain matahari, maka kita tidak akan mau untuk melihatnya. Iya. Walaupun semua cahaya, semua yang bisa, kan makhluk ada, jin ada, apalagi binatang ternak juga ada, burung-burung ada. Mereka bisa melihat tuh kan, bisa melihat kan. Kalau dikumpulkan diletakkan dalam kedua mata seseorang, tapi kalau dibuka hijab, di antara hijab yang antara penghalang antara kita dengan hijab Allah Ta'ala yang prosesnya panjang tuh kan, matahari sendiri adalah 1 juz daripada kursi 1 daripada 70 hijab juz aras satu bagian daripada 70 juz cahaya as-sadr, penghalang maksudnya. Nanti kan semua dibuka tuh, semua dibuka hijab antara manusia dengan hambanya, dengan Allah Ta'ala. Manusia dengan Allah Ta'ala, nanti orang bisa melihat langsung bagaimana power kekuatan cahaya yang bisa memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dibayangkan maksudnya. Kapan? Nanti di akhirat. Cuman di akhirat. Di dunia kita nggak bakal bisa, nggak bakal ada kekuatan untuk memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Allahu akbar. Kalau menjadi ikhtilaf besar fi ma'na gali wan najm ba'da ijma'i ala anna syajar ma gama ala sagin. Adapun tumbuh-tumbuhan dan juga pohon-pohonan semuanya sujud kepada, atau keduanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Ibnu Jarir sebenarnya ahli tafsir berbeda pendapat tentang mana an-najm di sini. An-najm kan secara harfiah bintang biasanya. Iya, najmun bintang. Tapi di sini adalah yaitu tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki pohon, tidak memiliki batang pohon, kayak rumput dan sebagainya. Kemudian Allah berfirman, alam tara annallaha yasjudu man fis samawati wal ardh wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wa syajar wa dawab wa katsirum minan nas. Tidakkah kau lihat sesungguhnya Allah sujud kepada Allah maksudnya, man fis samawati wa man fil, makhluk yang di langit, malaikat tentunya. Wa man fil ardi, dan makhluk yang di bumi termasuk jin, manusia dan jin. Wa man fil ardi, dan makhluk yang ada di bumi. Wa syamsu, dan matahari, wa qamar, dan bulan, wa nujum, dan yaitu tumbuh-tumbuhan, wal jibal, dan wa nujum di sini bintang, wal jibal, dan bulan, gunung-gunung, wa syajar, dan pohon-pohon, wa dawab, dan binatang melata, wa katsirun minan, dan kebanyakan daripada manusia. Al-ayah. Ini bertanda betapa maha hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sujud, tunduk kepada Allah Ta'ala, tau'an au karhan. Ada yang sukarela, ada yang terpaksa tunduk kepada Allah Ta'ala. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan adapun langit Allah lah yang meninggikannya, dan Allah telah meletakkan al-adal, keadilan, timbangan adil, timbangan
untuk mengetahui kadar ketika menimbang. Allahu akbar. Laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus rasul kami dengan bayinat, dengan bawa saksi bukti kebenaran Allah. Wa anzalna, dan kami mukjizat maksudnya. Dan kami menurunkan bersertanya pada rasul Alkitab, yaitu Alkitab Al-Quran kalau sekarang. Wal mizan liyaquman nasu bil, agar tegak maksud dengan keadilan, agar manusia menegakkan keadilan. Allah talghaw fil mizan, agar mereka tidak berbuat zalim dalam timbangan. Ayat khalaqas samawati wal arda bil haqqi wal adli litakunal asya'u kulluha bil haqqi wal adl. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, dan Allah telah dengan keadilan, agar semua benda-benda seluruhnya dengan kebenaran dan keadilan. Maka Allah berfirman apa? Wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Adalah kalian menegakkan timbangan dengan adil, dan jangan sekali-kali mengurangi timbangan. Ayla tabakhusu al-wasna bal zinu bil haqqi wal qisti. Jangan mengurangi timbangan, bahkan timbanglah ketika kalian menimbang dengan benar dan dengan adil. Pas, minimal, lebih bagus. Kalau kita mengurangi timbangan, maka Allah berkatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaduhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan bagi orang yang suka mengurangi timbangan. Kalau giliran dia beli ingin pas, bahkan lebih. Kalau gini jual mengurangi timbangan ataupun takaran. Allahu akbar. Wasinu bil qistasil mustaqim. Timbanglah dengan timbangan yang lurus, yang benar. Juga Allah berfirman wal arda wada'aha lil anam, dan Allah telah meletakkan, menciptakan apa? Bumi untuk makhluk. Ay kama rabbasa wada'al arda wa mahada warsa bil jibal rasiyat asyamikhat litastagira lima ala wajhiha. Sebagaimana Allah telah meninggikan langit, menciptakan langit di atas, juga Allah telah meletakkan bumi di bawah ini. Wa mahadaha, menghamparkannya, warsaha, menguatkannya, bil jibali rasiyat syamikhat, dengan gunung-gunung yang kokoh, menjadi dengan pasak bumi. Idastaqirra, agar bumi itu tegak, diam, enggak bergerak. Lima ala wajhi, kepada makhluk yang ada di atasnya. Min alam, dari manusia. Wahum al khalaiqul mukhthalifah, mereka adalah makhluk yang berbagai macam. Anwa'uhum wa ashkaluhum, warnanya, bentuknya. Anwa, warna, ashkal, bentuk, wa alwan, rupanya. Wa asyatum, dan juga bahasanya. Fi sari aqtari warjaya, dalam seluruh ujung-ujung dunia. Ujung-ujung bumi. Ibnu Abbas berkata, juga Mujahid, juga Qatadah, juga Ibnu Zaid, al-anu al-khalaq, yang sebenarnya adalah al-makhluk, makhluk secara keseluruhan. Fiha fakihatun, di dalamnya, di bumi ada apa? Ada bermacam-macam buah-buahan. Mukhtaliful alwan wal tu'am wal ra'i. Buah-buah tersebut beda-beda warnanya, rasanya, dan baunya. Iya. Ada sekarang musim mangga ya? Ada berapa macam mangga? Oh, belasan macam.
Yang gitu cuma Indramayu aja seharum manis ya. Harum manis. Indramayu. Mangga gede macam-macam. Ada mangga alpukat sekarang mah mahal ternyata 30.000 alpukat. Ini dalam itu dia masih 30.000. Macam-macam, mangga golek. Mangga raja, macam-macam. Allah wan nakhlu datul akmam dan terkhusus an-nakhl korma yang memiliki buah mayangnya. Apa lebih zikri? Kenapa an-nakhl ini ataupun korma ini kan termasuk kategori buah-buahan dia? Kenapa kok dia disebut secara khusus? Kata ulama li syarafi wa naf'i. Karena kemuliaan dan kemanfaatannya yang spesial. Rutban wa yabisan, baik waktu masih rutub maupun waktu sudah kering. Ya. Wal akmam, masyaallah. Kata Ibnu Jurayj dari Ibnu Abbas, hiya awi'atu tali, tempat mayang, kulit mayang. Demikian pula dikatakan selain masih yang lain. Kemudian Allahu Akbar. Ajib. Ajib. Ini ada kisah kata Qaisar ila Umar bin Khattab. Qaisar Romawi pernah nulis surat kepada Umar bin Khattab. Bahwasanya sesungguhnya utusanku atatni min kibelak telah datang kepadaku dari sisimu. Ukhbiruka, aku memberitakan kepadamu sesungguhnya utusan engkau, delegasi engkau, diplomatnya kan, telah datang kepada kami di sisi engkau. Bahasa Ahmad mengatakan an-nagibalakum di sisi kalian syajaratan, ada pohon laysa bi khaligah. Ini agak beda dengan pohon-pohon yang lain. Minal khair, yaitu ada beberapa plus kebaikannya. Takhajum min su'adan al-hamir. Waktu keluar pertama sebagaimana telinga al-hamir, telinga himar. Dua tasyaqaqu, kemudian belah-belah mislulu sebagai mutiara. Sebuah takhdur kemudian jadi hijau. Pada aku menjadi zamrud, kemudian menjadi seperti zamrud, al-akhlu yang hijau. Semua tahmar kemudian merah. Pada aku kal yakut ahmar, kemudian menjadi seperti yakut yang merah, indah yakut yang merah. Iya. Semua tani pada kemudian merah, kemudian matang. Pada aku kal tiawi, seperti baik-baik buah dimakan. Semua taibas kemudian kering. Pada kuliah sebatan lil mukim, maka menjadi penjaga buat orang yang mukim. Wazadil musafir, dan juga bekal buat orang yang safar. Perintahkan Rasul disedekahkan kalau seandainya utusan engkau ini benar. Fala ara hadis saja ila misal jannah. Maka saya tidak bisa berpendapat kecuali bahwasanya kecuali pohon surga. Kalau emang pohon yang diceritakan oleh utusanmu itu benar, maka ia adalah pohon surga. Maka Umar bin Khattab menulis surat jawaban. Jadi Abdullah, Umar, Amirul Mukminin kepada Kaisar Raja Rom. Inna rusulan qad saddaqu, sesungguhnya delegasimu, utusanmu bicara benar kepadamu. Hadis syari'a andana hiya syajarah. Pohon ini di sisi kami adalah pohon allati ambatahallahu ala Maryam haina nabasat bi asab ibniha fattaqillah. Ia adalah pohon yang Allah telah menumbuhkannya kepada Maryam alaihissalam ketika beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, putrinya. Fattaqillah, maka takutlah kamu kepada Allah. Wala tattakhid Isa ilahan min dunillah. Janganlah kalian menjadikan Isa sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala.
Ajib ya. Kekuatan raja dulu begitu. Pada waktu itu Raja Romawi luar biasa ya. Kaisar Romawi. Dia nanya masalah apa? Masalah pohon sebetulnya. Benar enggak di tempat ada pohon gini? Ya benar. Benar. Tapi di ujungnya apa? Oh, itu pohon yang Allah tumbuhkan kepada Maryam ibunda Isa alaihissalam ketika beliau melahirkan Sayyidina Isa alaihissalam. Maka kamu jangan menjadikan Isa sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan datang ke raja-raja, datang ngirim utusan, ngutang. Mau apa? Aneh punya ini nih, aneh boleh enggak ngutang? Garansinya ini ya enggak? Hanya kita punya utang. Datang ke sana kemari mau ngutang. Digadein. Negara digadain, jaminannya ini begitu. Bukan didawahin. Enggak apa-apa ke Kinjiping datang, Aslim Taslam, Kinjiping masuk Islam kamu, ya enggak? Wahai Trump, masuk Islam, Donald Trump. Allahu Akbar. Datang tapi mau ngutang. Bukan mau dakwah. Innama Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala kun fayakun al-haqqu baladakum minal mumtarin. Sebetulnya Nabi Isa itu sisi Allah seperti Nabi Adam saja. Sebenarnya Nabi Adam cuma dari tanah. Cuma Allah berfirman kun fayakun, maka sama Nabi Isa juga sama. Ditiupkan roh kepada oleh Jibril, sebenarnya Jibril meniupkan roh kepada Siti Maryam alaihissalam, kemudian hamil, kemudian lahirlah al-haqqu mir rabbi waladakun. Maka adapun kepada Tuhan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Wal habbudul asfi war rayhan, dan juga ada biji-bijian yang memiliki kulit dan wangi-wangian. Ya, yaitu yakni at-tin, buah tin. Buah Warakul jar wal akhdar al-qadar usahu wa yasa an-nasb idza yabis. Banyak kalau di Timur Tengah enggak banyak buah-buahan itu. Korma, anggur paling ya. Pisang juga jarang. Tin, zaitun, ya. Indonesia apa yang enggak ada? Oh, Masya Allah. Durian macam-macam, rambutan macam-macam. Salak macam-macam. Mangga macam-macam, oh semua ada. Semua buah-buahan tumbuh di sini. Semua tambang ada di negeri ini. Uranium ada, nikel ada, emas ada. Masya Allah. Masalian, maka mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah berikan kepada para pemimpin kita anugerah untuk mereka berbuat adil dan sayang kepada rakyatnya. Ya, sehingga kita pun senantiasa mendapatkan keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.